hadirat-Mu Tuhan. Buat kami terus menangkap akan hati-Mu. Sebab kalau kami tidak bisa menangkap hati-Mu Tuhan, kami tidak pernah bisa mengabdikan hidup kami kepadamu. Tuhan, dijauhkan dari hati kami hanya memanfaatkan Tuhan, tapi beri di hati kami sebuah pengabdian, karena kami mengasihi Engkau, karena kami mencintai Engkau. Pagi hari ini Engkau bicara, kami tahu ini hari-hari yang ajaib. Terima kasih karena 2000 tahun lalu Kau berikan Roh Kudus-Mu kepada kami umat-Mu. Dan sampai dengan hari ini, mendampingi gereja-Mu dengan luar biasa. Mendampingi pribadi demi pribadi dengan sangat ajaib. Walaupun seringkali kami menyakiti hatinya, walaupun seringkali kami mengecewakannya, walaupun seringkali kami tidak bisa merepresentasikan dirinya, tapi Engkau setia dan luar biasa. Roh Kudus terus dampingi kami sampai satu titik ketika Tuhan datang yang kedua kali. Engkau yang buat kami naik dan bertemu dengan Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bicara Tuhan pagi hari ini. Bicara. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Sebelum saya bagi firman Tuhan, ada hal yang saya mau bagikan untuk saudara hari ini. Saudara, kalau Anda memperhatikan dengan jeli semua yang terjadi di dunia ini, sebetulnya di negara manapun saya melihat, bahkan kalau Anda ke Amerika Serikat, bahkan kalau Anda ke Eropa, setiap kali terjadi apapun, itu orang melibatkan langsung dengan yang namanya hubungan dengan kuasa gelap. Makin lama kalau Anda mempelajari kehidupan di sekitar kita, itu makin real sekali, aneh. Selalu ada kaitan dengan itu. Nah, kalau itu memang seperti itu kenyataannya, maka mau tidak mau, saudara harus ngerti bagaimana mengatasi itu. Kecuali Anda membiarkan dirimu jadi bulan-bulanan setan. Saya berpikir tadinya urusan yang dialami oleh teman-teman di City Harvest adalah murni karena masalah urusan-urusan hukum. Tapi saya harap Anda masih ingat apa yang Pastor Konghi ceritakan kepada kita minggu yang lalu. Dan buat saya itu sebuah hal yang mengagetkan, bahwa ternyata itu bukan sekedar urusan-urusan masalah legal dan hukum. Ada hal yang jauh lebih dibandingkan hal-hal seperti itu. Bangsa kita, bulan depan Tuhan akan berikan pemimpin yang baru. Saya tidak bicara untuk kampanye siapapun hari ini, tapi saya bicara mengkampanyekan kerajaan Tuhan saja. Saudara, ini saya mau cerita, walaupun tidak mungkin saya sebut nama karena akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Sebenarnya pada waktu itu, kami mendoakan sebenarnya, kapan waktu terbaik buat anak kami menikah. Dan akhirnya kita gumulkan cukup lama sampai pada kesimpulan bahwa Juni lah. Nah, saya punya teman, punya sahabat, punya saudara dari berbagai kota. Kalau mengundang mereka ekstra, berapa sebetulnya total biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing itu
seandainya mereka diundang datang. Dan hanya dengan sebuah pengertian itu, dan Tuhan juga mengatakan, tempelkan dengan acara bahtera. Karena penari yang akan diundang teman-teman Kesya ada 1.000 sekian orang. Nggak mungkin mereka diminta waktu khusus untuk datang, kecuali ditempelkan di acara bahtera. Itu akan jadi efisien sekali, walaupun ribetnya lumayan. Tadinya saya berpikir bahwa itu sekedar sesuatu yang praktis. Jadi 25, kemudian 26 kita mulai bahtera pagi jam 8 dan sampai dengan tanggal 28 dan kemudian itu selesai acara bahtera. Tetapi belakangan makin dekat harinya saya makin menyadari bahwa tidak ada hal yang kebetulan dalam kehidupan kita. Tuhan mengatur semua dengan cara desain Tuhan yang awalnya kita tidak mengerti. Sampai kemudian beberapa waktu yang lalu, Pak Petrus Hadi itu lagi tur ke Eropa pelayanan. Ketika di Perancis, Tuhan beri dia mimpi. Dan dalam mimpi itu dia lihat sebuah gunung yang gak terlalu tinggi, tapi aneh gunung ini. Dia bisa memancarkan api kemana-mana dan Tuhan berkata, kamu harus waspada, karena itu api tidak api yang baik. Itu menimbulkan huru-hara, kemarahan, bencana, dan sebagainya. Nah, setelah didoakan lebih jauh, Tuhan berkata, ini gunung yang di sini katanya. Sehingga sejak itulah ketika dia pulang, dia naik ke gunung itu, nggak terlalu tinggi. Dan dia kaget. Di puncak gunung yang nggak terlalu tinggi itu, ada tempat ritual. Nah, banyak orang berkata, ya kan biasa Pak di Indonesia begitu. Iya, tapi yang ini aneh. Saya nggak bisa sebutkan detail, tapi ini ritual. Dan yang ke sana itu mesti orang-orang, bukan orang-orang biasa lah. Lalu kemudian Tuhan berkata begini, kamu taklukkan gunung itu, kamu buat sesuatu. Beberapa hari yang lalu kami diberitahu, aneh sekali. Juru kuncinya berkata, tanggal 25 sampai 28 Juni, ada seorang tokoh di Indonesia akan naik ke sana. Dan tidak boleh ada orang lain naik tanggal-tanggal itu. Kami kaget sekali. Dan di situ Tuhan berkata, ini bukan kebetulan. Ini bagian dari sebuah kesatuan hari-hari di mana kalian harus berdiri buat bangsa dan negaramu. Saudara, sejujurnya adalah keprihatinan semua kita bahwa pemilihan presiden kali ini adalah yang paling menegangkan. Saya melihat semua terbelah, partai politik terbelah, semua terbelah. Bahkan gereja juga saya melihat ini itu terbelah. Menurut saya, siapapun yang kelak Tuhan tetapkan, kita perlu kawal bangsa ini sehingga tetap terjaga utuh dan baik, membawa kebaikan buat semua. Amen, saudara. Karena ini bukan soal si A atau si B, tapi soal apapun yang setan rencanakan harus gagal. Sedangkan apa yang Tuhan rencanakan harus berhasil. Yang percaya katakan amin. Siapa yang ingin tetap melihat bangsa ini dalam berkat Tuhan, lambaikan tangan saudara. Adalah kewajiban kita. Jadi pagi ini saya mau sebagai orang tua, sebagai hamba Tuhan, sebagai teman saudara-saudaramu adalah saya mau berkata bahwa tanggal 25 Erik dan Kesya akan menikah. Saya mau mengundang semua saudara, jika ini merupakan sesuatu yang berkenan, untuk ambil bagian mendoakan mereka. Saya tidak undang Anda untuk menyaksikan pernikahan mereka, tidak. Saya undang Anda ambil bagian mendoakan dan kita nyembah Tuhan sama-sama. Karena tanggal 25 penyembahan kita yang naik di hadapan Tuhan akan menimbulkan terobosan besar bukan hanya untuk pernikahan mereka, tapi juga buat tanggal 26 kita akan ada doa dan sebagainya buat bangsa. Itu akan menentukan sekali. Jadi sekali lagi, ini caranya. Ini caranya. Saudara, Anda sudah terima kertas seperti ini kan di warta saudara masing-masing. Ini supaya praktis, karena begini saudara. Kalau saya berkata, saya undang Anda hadir, kami tidak akan tahu berapa jumlah yang akan datang. Sedangkan dari luar kota, itu sudah akan datang banyak sekali. Karena acara 26 itu pagi jam 8,
sebagian besar dari luar kota sudah akan datang dan nginep di gedung sekolah sebagian. Pengalaman bulan Desember lalu sekitar 4.000 yang datang, yang nginep di gedung ini saja. Itu belum nanti yang sudah daftar atau pesan hotel. Saya dengar sudah lebih dari 1.000 orang yang pesan hotel di luar. Berarti sebetulnya kita belum tahu persis nanti berapa yang akan datang dari luar kota, tapi diperkirakan juga jumlahnya akan ribuan. Bagaimana supaya bisa mengerti semuanya? Yang pertama adalah, tolong tulis nama, kalau Anda berkesempatan hadir, kalau Anda berkata, wah saya nggak bisa Pak, nggak apa-apa. Bantu doa saja, ikut mendoakan. Tetapi seandainya Anda berkata, Pak saya bisa hadir, karena acara mulai jam 4, dan tolong datang sebelumnya, supaya kita bisa mulai tepat waktu dan tidak terlalu malam selesai, dan kemudian tidak jam trafficnya, Anda mesti datang lebih awal seperti acara Bahtera begitu. Nah, tolong kalau Anda memungkinkan bisa ikut nyembah Tuhan sama-sama, mendoakan mereka, menyiapkan untuk acara 26 sekaligus. Isi di form yang di sini ya. Nah, kemudian di luar nanti ada meja-meja dan tulisan Anda, data ini, Anda akan ditukar dengan undangan yang seperti ini. Oke, ngerti saudara ya? Nanti ketika Anda hadir, mohon ini dibawa. Sebab adalah kerinduan kami memberkati saudara. Saya menyiapkan gift yang beda dengan yang lain. Anda cari di seluruh dunia nggak ada. Karena ini memang didesain khusus saudara. Ada kaki Dian yang saya berdoa dari keramik akan jadi berkat buat saudara. Seringkali gift seperti ini dibuang, undangan dibuang, saya ingin yang ini jangan dibuang. Karena ini penting sekali, kalau Anda mau buat beri lilin juga bisa, ada lubangnya, tapi ini adalah sebetulnya kaki Dian. Dan saya mau berkata, kaki Dian terang Tuhan tidak pernah pergi dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, gereja, dan bangsa, dan semua kita. Kita berdoa kaki Dian juga simbol daripada lawatan Tuhan. Anda sudah mendengar banyak orang mengatakan kalau kaki Dian diambil dari kita, maka lawatan itu akan selesai. Saya berdoa ini akan mengatakan Tuhan sampai kapanpun, kaki Dianmu tidak akan pernah beranjak dari hidupku, dari bangsa ini. Kegerakan Tuhan akan terjadi sampai Yesus datang yang kedua kali. Amen, saudara. So, sekali lagi, jumlahnya terbatas. Kenapa kami perlu data, kami perlu ngerti sebetulnya, seperti apa kelak, supaya ini untuk mengantisipasi. Sejujurnya ini, kalau sangat banyak, nggak cukup. Dan kita harus berdoa nih, 5 roti dan 2 ikan, mendadak muncul sendiri tanpa dibuat oleh pabriknya. Ini disiapkan sudah hampir 1 tahun, karena desainnya lama sekali. Ganti ini, ganti itu, dan ini tidak mudah. Sebagian prosesnya handmade, sehingga membutuhkan waktu sangat lama. So please, kami hanya mengharapkan support Anda, tapi siapkan hatimu juga buat acara tanggal 26 sampai 28. Dan 25 bukan hanya untuk pernikahan Erik dan Kesia, tapi saya berdoa hari di mana kita bisa menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Amen, saudara. So siapa yang belum mendapatkan lembaran ini boleh angkat tangan. Yang belum mendapatkan, masih ada yang belum dapat, bagaimana caranya? Nanti di meja lah, di meja di depan yang belum dapat, minta supaya Anda isi sebentar dan kemudian Anda tukar dengan undangan. Terima kasih untuk perhatian saudara. So, sekarang mari kita masuk ke firman Tuhan. Hari ini adalah hari Pentakosta. Orang memperingati akan turunnya Roh Kudus 2000 tahun yang lalu pada hari raya Pentakosta. Saudara, kalau bicara soal Roh Kudus, menurut saya ini pribadi yang paling banyak disalah mengerti. Hari ini kalau orang bicara Roh Kudus, kalau orang bicara Bapa di surga, itu nggak terlalu banyak pertentangan. Kalau kita bicara soal Yesus dalam Injil, semua orang clear. Tapi kalau kita bicara Roh Kudus, ini pribadi menurut saya yang paling kontroversi. Dalam pengertian kita banyak yang tidak kenal dengan dia secara pribadi. Kita nggak terlalu ngerti akan karakternya, nggak ngerti akan wataknya, nggak ngerti akan hatinya, nggak ngerti akan sifatnya. Dan bahkan Roh Kudus ini menurut saya
pribadi yang salah satu ya menurut saya paling kasihan. Karena banyak orang bicara atas nama dia, padahal bukan dia. Ngerti nggak saudara? Maaf ini ya, saya melihat gejala yang aneh sebetulnya. Hari-hari ini banyak orang dipakai Tuhan jadi pendoa yang luar biasa. Tapi anehnya kalau pendoa ketemu pendoa mesti ribut. Aneh kan? Dan dua-duanya berkata, Roh Kudus berkata begini. Enggak, dia ngomong begini. Terus ribut. Maka menangislah Roh Kudus. Dipakai sana sini enggak jelas. Karena itu saya mengatakan, ayo kenal dia secara pribadi. Saudara, hari ini saya mau ajak Anda melihat sisi lain daripada apa yang sebenarnya seringkali kita lupakan. Kita sudah banyak bicara soal karunia roh. Kita banyak bicara soal karunia, soal kuasa Tuhan, manifestasi daripada kuasanya. Ya, kita sudah banyak bicara soal itu. Buah roh orang nggak terlalu demen membicarakan. Padahal itu sebetulnya sama pentingnya dengan Anda ngerti soal karunia. Ada banyak orang mendengar suara Tuhan, tapi tidak mengerti hatinya. Kok bisa Pak? Ya bisa. Hari ini Anda mendengar suara saya. Belum tentu Anda menangkap yang di hati saya sebetulnya seperti apa. Anda bicara dengan orang lain, Anda mendengar suaranya. Anda mendengar yang tersurat. Tapi yang tersirat di dalam perkataan itu, kita nggak kenal. Nah ini juga bagian yang sering kali jadi masalah. Kalau kita bicara soal Roh Kudus. Dan aneh sekali, orang-orang yang banyak berkecimpung tanda petik dengan Roh Kudus ini juga seringkali orang yang begitu gampang berkata, lu sesat dan sebagainya. Kacau, saudara. Karena itu saya mendorong setiap orang, ayo bergaul dengan dia dengan benar. Baca Alkitab, biarkan dia tuntun kita. Dan saudara akan melihat perubahan yang ditimbulkan karena Anda bergaul dengan Roh Kudusnya. Sekarang mari kita buka firman Tuhan dalam Lukas, Injil Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat. Ayat 18 dan ayat yang ke-19. Lukas 4 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, Yesus di Nazaret, dia membuka kitab Nabi Yesaya, dan dia menemukan akan ayat ini dan dia membacanya. Dan dia mengatakan, hari ini ayat ini tergenapi. Yang menarik adalah Alkitab mengatakan, Tuhan berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Dan yang dia katakan pertama adalah untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Apa artinya orang miskin di sini? Saudara, kemiskinan di sini bukan sekedar Anda atau siapapun tidak punya uang. Kalau Anda mempelajari dalam teks yang ada, kata miskin ini digambarkan seperti orang yang meringkuk. Tetapi juga digambarkan sebagai orang yang begitu miskin, sehingga hal-hal yang paling dasar pun dia tidak punya. Dan kemiskinannya itu bukan hanya di soal harta. Ternyata kata miskin di sini artinya miskin dalam urusan harta, bahkan pengaruh, bahkan posisi, dan juga kehormatan. Aneh. Tuhan tidak hanya bicara kepada mereka yang tidak punya uang atau kekurangan uang, tapi dia bicara soal orang yang memang secara keuangan dia miskin, secara pengaruh dia juga miskin,
Artinya kalau Anda bicara nggak ada orang yang percaya lagi. Secara posisi juga Anda miskin. Secara kehormatan juga. Dan ini yang dia berkata, aku harus menyampaikan kabar baik kepada orang miskin seperti ini. Dan kata yang digunakan, kata menyampaikan seperti kata orang mengkhotbahkan sesuatu untuk orang itu. Dengan kata lain, sebetulnya kemiskinan itu bisa diperangi. Kemiskinan dalam bentuk apapun bisa dikalahkan kalau Anda belajar firman Tuhan. Karena kata Tuhan Yesus, aku diurapi untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Saudara, apa yang engkau kurang dalam hari-hari ini dalam hidupmu? Tuhan berkata, ada kabar baik buat saudara. Dan kabar itu harus dikhotbahkan, harus disampaikan, harus diajarkan. Seperti apa Pak pengajarannya? Mari kita lihat. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-27. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Alkitab mengatakan urapan Roh Kudus itu mengajari kita tentang segala sesuatu. Dan di antaranya adalah mendidik kita, mengajari kita untuk lepas dari kemiskinan apapun. Dan kata miskin itu artinya juga kita kekurangan segala sesuatu yang membuat kita tidak bisa mencapai akan tujuan dan garis akhir yang Tuhan tetapkan. Nah, sekarang begini saudara, ini ada perenungan yang saya minta Anda cukup ikut membayangkan. Pak, ngajar seperti apa roh Tuhan itu? Coba Anda renungkan, siapa di sini yang dulu masih sempat mendapat pelajaran yang namanya aljabar? Coba angkat tangan. Tinggi-tinggi, lambaikan tangan saudara. Nah, siapa yang belum pernah dengar aljabar? Angkat tangan juga. Belum pernah dengar. Oke. Aljabar. Siapa yang kira-kira kalau diberi soal aljabar masih bisa? Angkat tangan. Masih bisa. Tenanan ini membolos itu loh ya. Benar-benar siapa yang bisa aljabar, angkat tangan. Oke, beneran ya saudara. Siapa yang pernah dapat pelajaran aljabar, sekarang kalau diberi soal aljabar, Anda berkata, saya nggak yakin bisa. Atau saya mungkin sudah lupa, siapa? Lambaikan tangan. Oke, jadi saudara diajari gurumu sampai mumet itu ada gunanya nggak saudara? Hah? Itulah Indonesia luar biasa toh. Itu kasihan loh. Kita bayar mahal, diajari aljabar, kalau gurunya galak kita nggak bisa ditempeleng, ya kan? Zaman dulu kan belum ada HAM, saudara. Jadi kalau gurunya nesu tempeleng, gitu kan? Sudah ditempelingi, suruh bayar, gurunya ngaco, ngabisin waktu kita, ya toh? Dan kemudian lupa. Pertanyaan kedua, siapa pernah belajar geometri? Coba angkat tangan, pernah. Nah. Siapa yang masih ingat rumus-rumusnya? Angkat tangan. Masih ingat tuh? Angkat tangan. Pasti ada orang-orang jenius di tengah-tengah kita, walaupun saya nggak terlalu yakin. Saya guru Pak, nah itu lain cerita mungkin. Siapa yang tidak ingat? Kira-kira saya nggak ngerti Pak, kalau geometri ditanyakan lagi, angkat tangan. Coba, jujur loh. Saya juga lali kok saudara, angkat tangan tinggi-tinggi. Oke. Jadi itulah hebatnya Anda belajar sesuatu. Sekarang saya mau tanya, siapa yang dulu pernah belajar Hono Coroko? Angkat tangan. Oke. Siapa yang masih ingat Hono Coroko? Angkat tangan. Nulisnya masih bisa loh, bukan hanya ingat. Nulisnya masih bisa, angkat tangan. Luar biasa. Ini nanti harus ikut kebaktian di Keraton Solo semua ini. Ini golongan wonten panglipuran tenan ya. Oke. Siapa yang tidak ingat Hono Coroko? Angkat tangan. Luar biasa, kasihan guru-guru kita, sampai ngeden-ngeden, ngotot-ngotot, akhirnya
Sing kelingan cuma apa? Rak popo. Rak popo itu kan dari dulu Pak Yusak tuh, oh rak popo gitu kan saudara. Oke, jadi ada begitu banyak pelajaran. Siapa yang pernah belajar bahasa Indonesia? Coba angkat tangan. Kalau enggak kebangetan, Anda belajar bahasa apa? Siapa yang masih ingat itu subjektif, adjektif, tif masih ingat siapa? Tapi ngerti loh, ini adalah ini, siapa masih ingat? Lumayan loh, saudara, banyak orang pinter. Siapa yang orang mudeng juga, tapi rak popo, angkat tangan. Golongan rak popo banyak. Ada banyak pelajaran yang saudara pernah dapatkan. Ya kan? Tapi hari ini, sepertinya nggak ada artinya. Siapa yang pernah belajar sejarah, angkat tangan. Siapa yang masih hafal tahun-tahunnya, angkat tangan. Nah, tahun apa saudara? Saya aja lali. Satu hari ada seorang pastor Belanda, dia mau jadi warga negara Indonesia. Ini beneran saudara, ini bukan guyonan loh. Yang guyonan itu adalah, yaitu ketika ditunjukkan foto Ibu Kartini, terus bilangnya Nyonya Menir, itu lain lagi, itu lain, beda itu beda. Ini beneran saudara, ini beneran. Ada pastor orang Belanda, mau jadi warga negara Indonesia. Dan pastor ini ahli sejarah Indonesia. Lalu katanya dalam proses itu dia disidang, ada sidang di pengadilan untuk menentukan apakah dia akan jadi WNI atau tidak. Hakimnya bertanya begini, Pastor, dia berkata, perang di Ponegoro itu tahun berapa sampai tahun berapa? Nah, itu kalau anak SD pun harusnya ngerti, ya toh? Lah ini adalah ahli sejarah Indonesia. Pastornya senyum, dia berkata begini, Pak Hakim, dalam sejarah Indonesia ada 3 orang di Ponegoro dan 3-tiganya perang melawan bangsa saya Belanda, katanya begitu. Maksudnya Pak Hakim di Ponegoro yang mana, anaknya siapa, yang tinggal di mana? Hakimnya mumet, lagi mbien diajari cuma siji ya awake dhewe ya. Terus berkata, ya lulus Anda jadi warga negara Indonesia, bayangin saudara. Kenapa saya kok ngomong ini? Sebab ada banyak yang kita pelajari, tapi kemudian lupa. Nah, saya terus terang ada khawatir nih. Bertahun-tahun Anda tak ajari, ditanya orang, kok diajari apa tak? Rak popo itu. Tapi coba, ada pelajaran lain. Siapa yang dulu sekali ya, yang sekarang tidak lagi. Siapa yang dulu Anda pernah bisa naik sepeda? Coba angkat tangan. Naik sepeda loh, angkat tangan tinggi-tinggi, naik sepeda. Oke. Menurut saudara, kalau sekarang ada sepeda, siapa yang yakin Anda bisa naik? Kok nggak lali? Coba pertanyaan kedua. Siapa yang dulu pernah bisa berenang? Angkat tangan. Sekarang kalau Anda dibawa ke depan sana ada kolam renang, siapa yang yakin masih bisa berenang? Angkat tangan. Aneh kan saudara? Coba renungkan ini. Karena saya ingin hari ini Anda kenal Roh Kudus dan Anda bisa maksimal dengan Dia. Mengapa ada hal-hal yang pernah diberitakan ke kita, diajarkan ke kita dalam waktu yang sangat singkat, kita lupa. Kalau saya mengingat pelajaran semua yang saya terima zaman dulu, berapa yang bermanfaat buat saya hari ini? Siapa yang pernah diajari not balok? Coba angkat tangan. Siapa yang masih bisa membaca not balok? Angkat tangan. Ayo. Mendondol begini loh Pak, orang jelas, orang muni, ini, mumet saya Pak. Walaupun ya dulu belajar, 6 dapatnya, 7 bangga, not balokku 7. Tapi berapa banyak sebetulnya yang kemudian tiba-tiba ketika itu hilang, kita sudah nggak bersentuhan lagi beberapa saat, hilang. Saya pernah belajar not balok, coba dikasih partitur, nggak bunyi. Coba Pak dinyanyikan, mboh, nggak tahu saya. Kasih tulisan Hono Coroko, nggak bisa saya. Lupa. Ajabar apa meneh.
Saya masih ingat akar apa nggak tahu, saudara, ngene itu saya ingat saya. Terus apa Pak ini? Nggak tahu. Beberapa Anda mungkin saudara hebat lah, masih ngerti sampai sekarang. Tapi saya mau tanya, yang dulu not baloknya 10 itu untuk apa sekarang? Ya nggak pernah Pak, wong saya dagang buka toko kok. Karena nggak mungkin ada orang jualan tak ngomongi, iki pelanggan nomor 2. Nggak mungkin toh, nomor 2 iki nggak mungkin toh. Sudah nggak ada. Lalu buat apa Pak semuanya itu? Ini kita bukan ngomong soal kurikulum saudara, tapi ini soal kehidupan. Berapa banyak hal yang kita pernah pelajari kemudian hilang. Tapi sebaliknya coba, naik sepeda itu. Saya ada pengalaman, ada papi saya di sini. Saya dulu kecil pernah naik sepeda, pernah. Tapi karena tinggi badan tidak memadai dibandingkan sepeda gede yang saya pakai, jadi saya bisa genjot, tidak jatuh, tapi untuk naik di pedalnya nggak bisa, saudara. Nah di kampung tempat kami tinggal dulu itu jalannya rusak. Saya masih kecil, satu hari naik sepeda kayak begitu, sore-sore itu, kena batu gede, duek jatuh. Jatuh ketimpa sepedanya, brek. Saya nggak kuat ngangkat sepeda itu. Diketawain orang kampung. Sejak itu saya trauma dan tidak mau naik sepeda. Nggak mau. Diomongi, ayo belajar lagi naik sepeda. Nggak perlu. Nanti aku beli mobil aja, 4 rodanya, nggak cuma 2. Saudara tahu apa yang terjadi? Sampai beberapa tahun, saya nggak mau naik sepeda. Trauma ditertawain teman-teman itu, orang-orang kampung membuat saya berkata, aku gak mau lagi diketawain. Sampai suatu hari, saya masih ingat saya lulus SD, libur cukup panjang untuk SMP. Papi saya ngomong gini, nah kamu mau jalan kaki, kalau enggak naik sepeda ke sekolah. Naik becak terus ya boros duitnya. Terus saya bilang, ya wes aku diajarin. Nah saya kalau malam belajar di dekat rumahnya Pak Thomas. Jalan apa namanya? Beringin. Itu sepi. Tahun itu sepi banget lah. Sepi. Saya masih ingat itu. Saya dicoba, papi saya bonceng di belakang. Wah, nggak bisa gerak saudara, kabotan. Nggak bisa jalan. Papi saya turun, dipegangi dari belakang. Genjot beberapa langkah jatuh. 2 hari terus seperti itu. Saya masih ingat mungkin kira-kira jam 9-an itu. Sudah ngos-ngosan, papi saya bilang, aku tak leren sih, aku mau berhenti dulu. Oh dia berhenti duduk di bawah pohon, saudara. Ngos-ngosan ngajari sepeda anaknya 2 hari nggak bisa. Dan saya masih ingat gini, saya duduk di bawah pohon juga, saya bilang begini, ini kok cuma duduk di bawah pohon begini ya. Terus saya bilang, wah kalau aku nggak coba nggak bisa ini. Dan saya bilang, bagaimana aku bisa bebas pergi kemana-mana. Kalau semua aku harus jalan kaki dan sebagainya. Aku butuh sepeda. Aku butuh untuk kendaraanku ini. Zaman itu belum berpikir tentang sepeda motor. Terus saya mengajukan diri ke papi saya. Aku mau coba sendiri. Jadi ya silahkan. Beliau sudah capek kan saudara. Saya masih ingat saya kayuh pertama. Saya bilang harus bisa. Ajaib saudara. Bisa saya. Keseimbangan terjadi. Kembali seperti dulu. Balik. Keseimbangan. Terus saya coba jalan terus. Sudah. Pulang saya yang boncengin papi saya. Saya pakai sepeda beberapa saat. Kemudian ada berkat Tuhan. Ada sepeda motor. Siapa yang tahu kalau Anda bisa naik sepeda, Anda juga bisa naik sepeda motor. Sebetulnya yang terjadi apa? Dalam dirimu sudah tercipta namanya tahu bagaimana jalan dalam keseimbangan. Sekarang sudah bertahun-tahun saya nggak naik sepeda. Kalau ada sepeda di depan saya yakin saya masih bisa naik. Tak coba Pak, harus sepeda merek bagus, tak coba saudara. Ben cucuk toh ya, anak sepeda bodol begini ya jangan, maafkan saya. Tapi saya yakin naik motor saya masih bisa. Anak saya Sam tidak pernah belajar
sepeda. Langsung sepeda motor. Ngebut, saudara. Saya bilang, oke, cukup. Sampai ketemu 10 tahun lagi mungkin. Gak usah. Duduk yang manis di rumah. Dia bisa dengan cepat tanpa belajar sepeda loh. Cepat naik sepeda motor, ngebut. Sampai satpam di rumah kami teriak-teriak. Pak, anak bapak ngebut. Ngebut, mungkin dia tidak tahu rem yang mana. Gas tok. Wes. Prihatinlah orang tuanya, lihat. Tapi apa yang terjadi sebetulnya? Ada pelajaran yang tidak bisa hilang. Lihat tak? Coba soal berenang. Saya dulu waktu kecil belajar berenang. Tapi kemudian pilek. Mak saya berkata gini, berhenti berenang gara-gara pilek. Wah, bertahun-tahun saya sesali itu. Setelah punya anak, mulai belajar berenang lagi. Dalam waktu singkat, balik saudara. Jadi apa yang pernah dimiliki di seluruh being kita, keberadaan kita ini, itu gak bisa hilang. Nah, sekarang coba perhatikan. Saya harap Anda mudeng, minimal ini sebuah pencarian buat hidupmu. Roh Kudus itu kalau ngajari kita, kalau saudara hanya sekedar dengar khotbah begini, akan cepat lupa. Tapi kalau engkau berkata, Tuhan Roh Kudus, tolongi aku. Nanti caranya dia adalah, saudara akan dibawa jalan dengan dia. Sebab, ini perkataan Yesus. Coba saya bacakan buat saudara lah. Supaya Anda bisa ngerti apa yang sebetulnya Tuhan mau katakan buat kita. Yohanes 16 ayat 13. Coba buka dulu. Yohanes 16 ayat 13. Saya bacakan terjemahan dalam bahasa Inggrisnya ya. The Message mengatakan begini. But when the friend comes, ketika si sahabat itu datang, the Spirit of the truth, roh kebenaran, He will take you by the hand. Dia akan menggandeng engkau, memegang tanganmu, menggandeng engkau, and guide you, dan membimbing engkau into all the truth there is, kepada seluruh kebenaran. Nah, sekarang saudara perhatikan. Alkitab mengatakan, Roh Kudus itu ketika datang, ini bedanya. Dia bukan hanya ngomong begini, tapi dia menggandeng engkau, menggandeng tanganmu, lalu membimbing saudara ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kalau orang tidak mau jalan dengan dia hari demi hari, saudara akan seperti belajar not balok, hono coroko, kemudian Anda mungkin yang di Jawa Barat belajar bahasa Sunda, dan ada banyak hal yang tidak bisa Anda mengerti. Kemudian kita berkata, ya sudahlah kita lupakan. Dan kemudian selesai. Tetapi kalau roh Tuhan itu ngajar, maka dia seperti ngajari orang naik sepeda atau berenang tadi. Yang ketika itu masuk dalam dirimu, itu terinvestasi di dalam kita. Itu seperti sampai kepada instingmu, kalau saya boleh pakai kata itu, keluar. Pak, insting itu untuk kata binatang. Saya nggak tahu untuk manusia apa itu. Saya mau pakai yang ekstrim aja. Insting di dalammu itu keluar. Insting keseimbanganmu. Insting supaya engkau tidak tenggelam. Itu kan sesuatu yang masuk ke seluruh being saudara. Seluruh keberadaan kita. Itu yang membuat kita tidak lupa. Sedangkan di sekolah kita ngejar angka. Ya toh, kita ngejar raport jangan sampai merah. Kita ngejar kelulusan. Tapi itu tidak berarti apapun buat being kita. Ini seandainya ya, Anda ditangkap orang yang berkuasa dan berkata begini, besok aku minta kamu baca partitur. Saudara kan setengah mati belajar mati-matian. Karena orang ini berkata, kamu gagal, tak cemplungin sumur. Wah, engkau berkata, ini seluruh nyawaku taruhannya. Maka Anda akan belajar sungguh-sungguh, dan sejak itu saya yakin, engkau akan bisa baca partitur. Nah, hidup kita itu sama. Kalau engkau dibimbing Roh Kudus, engkau diajari, itu akan membuat tiba-tiba sampai seluruh biangmu tahu, ini loh caranya.
Sebagian besar orang yang ketemu dengan saya, baik jemaat ataupun yang dari luar kota dan sebagainya, kalau mereka datang konseling selalu terbagi dua. Yang pertama orang yang berkata begini, Pak, doakan saya. Kenapa? Tiba-tiba di dalamnya bisa berkata, kalau Bapak yang mendoakan saya, manjur. Kalau Bapak mendoakan saya itu jos. Jadi Bapak perlu doakan saya, Pak. Bantu saya doa. Dengan segala cara mencoba untuk berkata, saya harus ketemu hamba Tuhan ini, dia harus berdoa buat saya. Sebagian seperti itu. Bahkan sebagian besar. Nanti kalau saya doakan dan betul-betul jos, bulan berikutnya punya problem yang baru lagi, datang lagi, Pak, bulan lalu jos. Saya minta yang mantap tenan, enak tenan hari ini. Gimana? Doakan saya lagi, Pak. Karena doa Bapak manjur sekali. Wih, kayak jamu. Nanti kemudian saya doakan, jos lagi. Anda berkata, wah manusia setengah dewa dia. Nanti tahun berikutnya datang lagi, Pak, ada problem lebih besar. Doakan saya. Kenapa? Kan terbukti jos. Dia akan selalu seperti itu. Tapi kelompok kedua, gak banyak. Orang yang datang berkata begini, Pak, aku diajari, Pak. Gimana sih caranya? Pak, ini problemku seperti ini. Kalau Anda, apa yang akan kau lakukan? Ajari. Yang kedua ini gak banyak. Sebab artinya begitu Anda pulang, mungkin saya tidak mendoakan supaya problem Anda selesai. Tapi engkau sedang berurusan dengan roh Tuhan sendiri, yang akan membuat engkau sampai semua being, saudara, keberadaanmu ini, nangkep dan instingmu keluar. Saudara, antara belajar survival, teori, dengan Anda dicemplungin di hutan itu beda. Kalau Anda di kelas berkata survival, bawalah tali, bawalah pisau, kira-kira gitu kan? Bawalah makanan seperti ini, inilah jenis foto daripada daun yang beracun, ini enggak beracun. Menurut saya akan beda dengan instrukturnya berkata, ikut saya ke hutan. Dan begitu Anda di hutan, Anda berhadapan dengan kenyataan real. Tapi karena ada instrukturnya, Anda belajar langsung on the spot di lapangan. Apa akibatnya? Beda. Satu hari yang di kelas dan yang di lapangan dikumpulkan dan berkata, ayo masuk hutan. Yang di kelas bingung, bawa catatan. Yang dari jebolan hutan, bawa perlengkapan. Begitu masuk di hutan, yang dari kelas bingung mau harus ngapain. Yang jebolan hutan, instingnya keluar untuk survive. Dia cepat ngerti apa yang harus dibuat. Kalau saudara bisa nangkap itu, itulah Roh Kudus sebetulnya. Makanya terus terang ini saudara. Banyak orang peka dengar suara Tuhan. Terutama untuk orang lain. Pak atau Bu, saya didoakan. Oh iya, dia peka. Kenapa itu? Itu karunia. Tapi ketika dirinya sendiri menghadapi persoalan, kok nggak bisa ya Pak? Instingnya nggak keluar emang. Karena kita membatasi dia hanya sekedar, oh dia adalah roh yang bicara. Bukan. Memang dia bicara, tapi kata Yesus, dia pegang tanganmu, dia guide Anda, bimbing Anda. Nah sisi yang ini tuh nggak ada. Yang lebih parah lagi ya, kalau Anda beranggapan Roh Kudus sekedar bahasa roh. Dan bahasa rohnya nggak berkembang lagi. Lama. Makanya suwe banget. Lama. Berkatmu gimana? Lama. Jodohmu lama. Masalahmu lama. Nah ucapan lama terus. Abang ganti cepat. Bahasa rohnya nggak berkembang. Loh Pak bisa berkembang toh. Paulus berkata, aku berbicara bahasa roh lebih dari semua yang lain. Ngerti saudara? Nah ini yang menurut saya sebetulnya masalah. Satu sisi kita hanya berkajang dalam hal karunia, penglihatan, dan sebagainya. Which is itu sangat penting.
Tetapi kalau kita sendiri tidak membiarkan roh Tuhan nuntun kita, ngalami, ngerti namanya misalnya the law of faith, hukum iman seperti apa, maka yang terjadi lebih banyak muncul ekses. Dan buah dalam kehidupan kita tidak terlalu real. Saya berdoa Anda mengerti ini. Jangan sampai kita selama ini hanya seperti orang belajar tadi, ono coroko aljabar lah, not balok, segala macam itu. Yang setelah sekian tahun hilang. Tapi kalau itu pelajaran hidup, dia tidak akan pernah hilang. Bahkan makin lama Anda akan makin cakap, makin expert, makin punya keahlian. Begitu kau menghadapi apapun, insting dalam rohmu keluar. Aku harus seperti ini. Anda ngerti persis. Roh Tuhan mau begini, ini maunya begini, ini maunya begini. Makin lama Anda akan makin terampil menghadapi apapun. Anda tenang, engkau berkata gini caranya. Wisdommu, hikmatmu akan luar biasa. Itu gabungan antara skillmu, keterampilanmu untuk bekerja dengan Tuhan, juga mendengar suara Tuhan, membedakan discernmentmu kuat. Ngerti apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Sebatas mana Anda boleh meminta, sebatas mana Anda berkata, aku mesti berhenti ini. Anda mulai ngerti perasaannya, itu membutuhkan skill. Seperti Anda naik mobil lah. Itu yang luar biasa. Yang sering kali diabaikan oleh gereja Tuhan. So yang pertama kita mengatakan, roh Tuhan ada padaku. Sebab ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Kalau kabar baik diberitakan kepada orang miskin, artinya kemiskinan akan dihapuskan oleh Tuhan. Saya berdoa seperti janji Tuhan, tidak ada orang miskin di antara kita. Amen. Yang kedua, mari kita balik lagi ke Lukas pasal yang keempat tadi. Saya baca lagi buat Anda, Lukas 4:18. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Kata ini artinya to preach the good news to the poor. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. 2 kali ada kata untuk memberitakan, untuk memberitakan. Kalau kabar baik itu preach, menyampaikan, tapi ini ada deklarasi, proklamasi, to proclaim, 2 kali. Sebetulnya kata ini artinya sesuatu yang harus didengar dan ditaati. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set a liberty to those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Kata to proclaim artinya sesuatu yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki otoritas, yang itu harus didengar dan harus ditaati. Saudara, tanggal 26 kita akan mulai acara jam 8 pagi sampai kemudian jam 8 malam. Setiap hamba Tuhan punya jatah 2 jam. Dan bagian kita, bagian terakhir jam 6 sore sampai jam 8 malam tanggal 26. Dan Tuhan sudah mengatakan khusus bagian kita adalah deklarasi. Siapa yang menurut saya banyak yang tidak dengar, tapi kalau Anda mendengar, bagus juga, Anda cari CD-nya lah di toko buku Rema. Pendeta Kong Hee menceritakan tentang namanya elemen partikel Tuhan. Siapa yang masih ingat tentang partikel Tuhan? Oke. Partikel Tuhan itu begini, semua dari yang paling kecil, atom yang paling kecil dibelah lagi, itu dibuat di lab di New Zealand katanya, sampai yang paling kecil. Dan ini yang paling kecil, paling hakiki ini sampai orang tidak tahu namanya apa ini. Dan akhirnya mereka berkata, ini partikel Tuhan. Dan dari sini mereka berkata, seluruh semesta tercipta. Dan partikel Tuhan ini ketika dimasukkan di program di komputer, keluarnya apa? Lagu, musik. Dan beliau juga cerita, ada orang ahli bedah otak. Ini ada saraf-saraf di sini. Kalau
sentuh yang ini, yang bagian badan ini bereaksi, bergerak. Kalau yang ini, bagian ini bergerak. Kalau itu saraf untuk bicara, saraf untuk suara, seluruh badan bergerak, bereaksi. Saya kalau menggabungkan dua fakta ini, Anda harus mengerti betapa pentingnya perkataan kita dan mulut kita. Mari ciptakan, ucapkan partikel Tuhan. Beberapa hari yang lalu, Pak Hengki, Sasa, dan beberapa teman pergi ke pabrik yang memproduksi akan minuman Zero ini. Mereka doa di situ, dan salah satu yang mereka lakukan adalah tempat penampungan air sebelum dimasukkan ke botol ini. Itu mereka kasih speaker di situ. Dan mulai saat itu 24 jam ada partikel Tuhan didengungkan, suara worship. Saya percaya akan membawa perubahan yang luar biasa. Hidup Anda juga begitu. Kalau Anda datang ke gereja dari Senin sampai Sabtu, bahkan Minggu, Anda akan dengar suara worship seluruh gereja ini. Tuhan berkata kepada saya, nak, buat seluruh holy ini sampai ke ujung-ujungnya penuh dengan hadirat Tuhan. Anda akan dengerin Benny Hinn nyembah, siapa nyembah, terus total 24 jam. Sebab ada partikel Tuhan yang harus dihembuskan. Itu sebuah proklamasi akan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amen, saudara. Dan itu sebuah pertahanan yang ajaib dalam kehidupan kita. Bagaimana Pak caranya? Perkatakan firman Tuhan. Banyak nyembah Tuhan. Anda akan lihat partikel Tuhan kerja dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Tutup Alkitab saudara. Saya harap Anda belajar sesuatu hari ini. Saya harap cara berpikir kita diubah. Mari jangan hanya dengar khotbah. Jalan sesuai dengan yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Mari berdiri sama-sama saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Undang Dia dalam hidup kita. Biar kita jalan dalam anugerah-Nya. Yesus berkata, bila sahabat itu datang, Dia akan pegang tangan kita, Dia akan gandeng tangan kita. Dia akan tuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, kemarin malam saya baca sebuah artikel kecil yang kalau kita bayangkan akan betapa frustrasinya kita. Ada seseorang yang Tuhan perintahkan, dia berkata, nak, kamu dapat tugas untuk mengajak seekor siput, bahasa Jawanya bekicot, jalan-jalan. Bayangin. Saudara disuruh mengajak bekicot jalan-jalan. Maka Anda bayangkan bekicot mulai jalan, Anda mulai jalan. Bagaimana jalan-jalan dengan bekicot? Ya tunggu. Ya sama. Iya, ayo. Tunggu tuh, mau ngajak jalan-jalan bekicot, bukan nenteng bekicot, jalan-jalan. Sudah langsung. Ayo. Pak, sudah 10 menit loh Pak, cuma 3 langkah. Iya rak popo, jalan-jalan bekicot. Anda menghibur dirimu, aku rak popo, aku rak popo, aku rak popo. Ayo melaku, tendang sedikit dieng, pecah saudara malahan. Siapakah bekicot itu? Dan siapa yang ngajak jalan-jalan? Aku harap kita tahu diri ya saudara ya. Roh Kudus itu sabarnya luar biasa. Kalau kita sintek yang kerap ya, maaf Tuhan, mate, bekicotnya berat. Betapa lambannya seringkali kita untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Tapi biar pada hari Pentakosta ini
bukan cuma bahasa roh. Apalagi kalau cuma lama. Sorak barbar suwe banget kalau lama. Tapi hatimu berkata, ajari aku Tuhan. Sampai insting kebenaran dalam diriku ini keluar. Dan membawakan dampak yang besar dalam hidup kita. Yang percaya katakan haleluya. Angkat tanganmu sama-sama. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Katakanlah Holy Spirit. Holy Spirit, Thou art welcome. Ya Tuhan, ya Tuhan. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Saudara, kalau hidupmu itu engkau berkata gini, ini nggak ada lain kecuali aku mesti ngerti rahasia hidup dengan Tuhan. Itu baru nanti seluruh keberadaanmu, your whole being, akan menjerit berkata, aku harus bisa dan kuasai ini. Sampai kapanpun tidak akan pernah hilang dalam hidupmu. Tiba-tiba kebenaran itu akan mengajari Anda begitu rupa. Sampai sewaktu-waktu dibutuhkan. Sampai sewaktu-waktu muncul hal-hal yang engkau harus hadapi. Tiba-tiba seperti saya bilang, saya gunakan kata insting. Instingmu keluar berkata, aku harus begini. Dan begitu Anda mengerjakan, breakthrough, jebol saudara. Amen. Harus sampai seperti itu. Dan Roh Kudus mau itu. Roh Kudus mau. Mari jangan hanya berhenti di bahasa roh. Atau berhenti di karunia. Tapi sampai engkau dituntun day by day, step by step. Saudara akan lihat perubahan yang radikal terjadi dalam hidupmu. Saya baru terima 2 email kemarin. Yang pertama dari teman di Ukraine. Dia berterima kasih untuk support yang Anda semua kirimkan buat dia. Pastor Dima berkata begini. Salah satu yang membuat dia berubah adalah ketika dia datang, dia lihat apa yang kita buat. Dia berkata, aku bertobat di hadapan Tuhan. Selama ini kami hanya fokus buat diri kami sendiri.
dan tidak peduli kepada orang lain. Dia bilang di tengah-tengah kotaku dikepung oleh milisi Rusia. Kami melakukan banyak hal sekarang buat komunitas kami, menjangkau begitu banyak jiwa. Harus ada perubahan. Yang kedua, kemarin saya baru terima email undangan dari Norwegia. Minta kita buat seminar doa dan peperangan rohani. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan, Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.